Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber iman, sabda dan kehadiran-Mu menjadi kekuatan dan peneguh peziarahan kami di dunia ini menuju surga. Jauhkanlah kami dari segala godaan dosa yang menghambat pertumbuhan iman kami kepada Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah, Tritunggal Maha Kudus yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita melanjutkan membaca bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada umat atau jemaat di Galatia, bab 3 ayat 7-14. Saudara-saudara, kalian mengerti bahwa yang disebut anak-anak Abraham ialah mereka yang hidup dari iman. Adapun kitab suci sudah tahu sebelumnya bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi berkat iman. Maka kitab suci dahulu sudah mewartakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman akan diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sebaliknya, semua orang yang hidup dari pelaksanaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Memang tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Hal itu jelas karena orang yang benar akan hidup berkat imannya. Padahal dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan perbuatan. Sebab tertulis, barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah melakukan itu supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, surat Santo Paulus pada hari ini bicara tentang iman Abraham. Abraham dibenarkan oleh iman, dan nanti disebut oleh Santo Paulus, penebusan itu dilakukan oleh Kristus, dan karena itu janji Allah yang akan memberkati segala bangsa digenapi pula di dalam penebusan Kristus. Dalam suratnya kepada umat di Galatia, Paulus sampai pada pokok utama bahwa kita dibenarkan bukan oleh perbuatan
hukum Musa, ketaatan-ketaatan buta pada hukum-hukum Taurat, tetapi oleh iman. Iman menjadi respons atas wahyu Allah, dan karena itu kita masuk ke dalam jalan keselamatan itu. Santo Paulus mengutip kitab Kejadian yang menyatakan bahwa Abraham percaya dan dibenarkan dalam suratnya kepada umat di Galatia bab 3 ayat 6. Dan itu setara dengan kitab Kejadian bab 15 ayat 6. Santo Paulus menyinggung fakta bahwa Abraham dikatakan dibenarkan oleh imannya bertahun-tahun sebelum ia disunat. Maka hukum sunat itu bukan merupakan tanda pembenaran atau keselamatan. Kita adalah anak-anak Abraham bukan karena tindakan lahiriah berupa sunat, tetapi karena menjadi orang-orang beriman. Orang beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Allah berjanji untuk memberkati semua bangsa melalui Abraham, ya, dan berkat ini diberikan melalui iman kepada Yesus Kristus. Itu yang disampaikan oleh Santo Paulus. Maka bukan iman yang menyelamatkan, tetapi Yesus Kristus Sang Penebus, dan syukur kepada Allah bahwa kita mengimani Kristus. Iman akan Kristus itulah yang membuat kita diselamatkan oleh Yesus Kristus Sang Penebus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, untuk lebih memperkuat argumennya, Santo Paulus juga mengutip kitab Habakuk bab 2 ayat 4 yang mengatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Iman dan bukan perbuatan hukum adalah dasar pembenaran kita. Dengan mati di kayu salib, Tuhan kita Yesus Kristus menebus kita dari kutukan hukum-hukum lama. Dalam bab 3 ayat 10 surat Santo Paulus kepada umat di Galatia, Santo Paulus meyakini iman akan Kristus itulah tanda jalan menuju penebusan. Bagi Santo Paulus, Yesus menanggung kutukan yang menimpa Israel saat ia dinaikkan dalam kemuliaan melalui perendahan salib. Tindakan ini memungkinkan berkat-berkat perjanjian Abraham yang tertahan selama berabad-abad karena kutukan, untuk kemudian dicurahkan kepada Israel dan kepada dunia sebagai karya penebusan Kristus. Surat kepada umat di Galatia bab 3 ayat 14. Dan itulah yang juga diajarkan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 580. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Jadi pertanyaan yang tepat bukan apa yang menyelamatkan kita, tetapi siapa yang menyelamatkan kita. Penyelamat tidak lain adalah Allah yang berkarya dalam diri Yesus Kristus Sang Penebus, dan penebusan Kristus ditujukan untuk semua orang. Artinya, karya keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus berlaku untuk semua orang yang hidup di dalam iman. Di sini Santo Paulus bicara tentang iman, bukan tentang agama. Siapapun orang beriman akan sampai kepada Kristus yang disalibkan untuk menyelamatkan semua orang. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.